Hari ini kita sudah masuk tanggal 13 Sya'ban. Jadi kurang lebih 17 hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Karena itu kita persiapan pada bulan Sya'ban ini sehingga nanti pada bulan Ramadan kita sudah masuk dalam keadaan siap sempurna untuk beramal soleh yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, sehingga kita mendapatkan keridhaan dari Allah dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sore hari ini majelisnya berbeda dari biasanya. Saya ingin membacakan satu risalah yang ditulis oleh guru kami Al-Ustadz Mudzakkir hafizahullah. Meskipun saya jujur, tulisan ini sebenarnya belum sempurna dan tampaknya tulisan ini disebarkan sebelum waktunya. Tapi karena saya khawatir bahwa kita tidak akan bertemu dengan tulisan ini lagi, maka segera kita bacakan risalah ini. Ini satu risalah berkaitan dengan biografi sekilas Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Beliau kasih judul Habib Rizik, tokoh kemanusiaan yang toleran. Ini tulisan dari Kiai Haji Al-Ustadz Mudzakkir hafizahullahu ta'ala yang bernama kunyah Abu Faqih hafizahullahu ta'ala. Baik, jadi disimak saja ya, saya akan bacakan dari awal sampai akhir insyaallah ta'ala. Beliau mengatakan, pepatah Melayu lama menyebutkan bahwa tak kenal maka tak sayang. Artinya, jika kita tidak mengenal pribadi seseorang, maka kita tidak akan menyayanginya. Semakin kenal kita terhadap seseorang, maka akan semakin cinta kita kepadanya. Semakin mendalam pengenalan kita pada seseorang, maka tentulah semakin dalam pula kecintaan kita kepadanya. Kebetulan saya agak kenal dengan beberapa tokoh Islam di Indonesia ini. Pernah bersama dalam safar atau perjalanan dan pernah menginap di rumah yang sama. Bahkan ada yang pada kamar yang sama. Pernah kami, yaitu saya bersama sahabat lain, menjadi tamu diinapkan di sebuah hotel, dan di waktu pagi sekitar waktu subuh, tuan rumahnya mengetuk pintu tiap kamar untuk membangunkan tamu-tamunya guna persiapan sholat subuh pagi itu. Orang baru dikatakan kenal benar dengan seseorang apabila pernah bergaul dengannya dalam masa safar dan masa muqimnya. Sesuai dengan pengakuan dan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, Habib Muhammad Rizik bin Syihab menganut madhab Syafi'i. Ya, jadi madhabnya Habib Rizik dari sisi fikih adalah apa? Madhab Syafi'i. Kalau dari sisi akidah jelas, madhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang sebagaimana kita ketahui merupakan madhab yang dianut mayoritas muslimin Indonesia, yang merupakan komunitas Islam tersebar di seluruh dunia. Sejak tahun 1998, setelah mendeklarasikan Front Pembela Islam atau FPI, saya mengenal Habib Rizik kelihatan jati dirinya sebagai seorang alim. Ini sifat yang pertama, orang berilmu, yaitu menguasai ilmu agama Islam, orang yang jujur, orang yang sederhana, dan orang yang berani, tetapi sangat toleran kepada pihak yang berbeda pendapat, bahkan sangat menghargai perbedaan. Nah, ini sifat-sifat Al-Habib Muhammad Rizik yang perlu kita ketahui. Seorang alim, seorang yang berkata jujur, sederhana dalam hidupnya, berani, tapi meskipun demikian toleran terhadap pihak-pihak lain. Wujud seperti ini langsung mengesankan bagi yang bergaul secara tidak terlalu mendalam dengan beliau, dan semakin jelas bagi orang yang lebih banyak bergaul dengan beliau. Kebetulan saya mengalami safar bersama beliau, menginap di kediaman beliau, dan beliau juga menginap di tempat saya tinggal. Saya pernah sholat fardu berjamaah sebagai imam beliau, pernah pula sebagai makmum beliau, dan ini lebih sering terjadi. Jadi ini tawaduknya Ustadz Mudzakkir. Beliau jadi makmumnya Habib Rizik, gak ada masalah. Habib Rizik jauh lebih muda, Ustadz Mudzakkir jauh lebih tua, tapi beliau sebagai makmum, gak ada masalah. Atau kadang-kadang sama-sama makmum di belakang imam lain, yaitu imam bukan saya dan bukan pula beliau.
Kealiman beliau segera tampak jika orang berbincang-bincang dengan beliau dalam masalah agama al-Islam, lebih-lebih dalam mazhab Syafi'i. Akan lebih kelihatan lagi jika teman berbincang itu ingin mempersoalkan pendapat atau pandangan beliau dengan membandingkannya kepada mazhab yang lain yang bukan Syafi'i. Sama saja apakah itu Wahabi ataukah yang lainnya. Jadi kalau kita pengen tahu kecerdasan beliau, itu tanyalah perkara-perkara yang kita tidak cocok sama beliau, yang beliau melakukan. Nah, nanti akan muncul ilmunya. Misalnya kita tidak kunut subuh, beliau kunut subuh. Nah, kita persoalkan, Bib, kenapa kunut subuh? Bukankah hadisnya dhaif? Nah, nanti akan muncul ilmunya. Begitu madhab dia ditanyakan, itu pasti akan tampak ilmu beliau. Kejujuran beliau tampak jika orang bicara kepada beliau dalam perkara yang kebetulan bukan merupakan bidang pengetahuan beliau atau perkara yang dianggap menyimpang dari garis beliau. Sebagai contoh, suatu kali saya mendengar desas-desus bahwa beberapa anggota Laskar FPI menerima duit dari polisi dengan hasungan untuk melabrak suatu tempat perjudian dan kemesuman. Saya konfirmasi kepada beliau, apakah benar itu terjadi dan apakah beliau mengetahuinya. Spontan beliau menyahut, benar. Anda tahu anak-anak FPI tidak diberi uang, bahkan dihalang-halangi saja mereka mau dan berani melabrak, apalagi dikasih duit. Wah, tambah semangat aja mereka. Nah, ini terus terangnya Habib Rizik. Terus terang saat itu saya agak terkejut karena tidak menyangka akan mendapat jawaban yang sangat telak seperti itu. Lugas, jelas, dan sangat mudah dimengerti dan dibenarkan. Bukan seperti mereka yang dibayar untuk memusuhi ulama dan memusuhi muslimin, yang mudah mengungkapkan tuduhan tanpa dasar, yang sekedar maju tak gentar membela yang bayar. Kesederhanaan Habib Rizik tampak dari sejak beliau masih tinggal di rumah kontrakan. Jadi ketika sudah menjadi tokoh itu sempat, Pak, masih ngontrak itu sempat. Sudah punya istri, sudah punya anak-anak, tapi ngontrak beliau. Biasa ya, namanya manusia pasti pernah mengalami kemiskinan. Kontrakan sederhana, mungkin lebih tepat disebut rumah kos ya, karena kecilnya. Saya pernah memasuki rumahnya yang kontrakan itu ya, kecil. Berdakwah, mengajar sambil berjualan minyak wangi, sampai setelah Allah bukakan kekayaan kepada beliau, masih mau makan hanya dengan lauk mie goreng, kerupuk dan sambal. Bukan karena tidak ada uang, bukan karena bakhil, tetapi memang waktu itu yang terhidang hanya itu, disertai air minum kemasan. Beliau tetap makan dengan enak, tidak ada kesan bosan atau sikap lain yang menunjukkan keengganan. Lihat pula bagaimana pakaian beliau. Banyak orang lain dan ulama lain yang berpakaian jauh lebih mahal daripada pakaian beliau. Nah, kalau tahu Habib Rizik kaosnya apa, nah, silahkan nanti lihat sendiri. Kalau beliau lagi lepas gamisnya, ternyata kaos yang dipakai memang kaos oblong yang biasanya kita pakai ini. Jadi bukan kaos-kaos mahal, bukan. Jadi celananya celana kolor niku, kemudian celana putih, kemudian kaos oblongan, udah itu aja yang menempel pada tubuh beliau. Jadi nggak macam-macam beliau itu meskipun duitnya banyak, tapi beliau tidak pernah bermewah-mewah dalam kehidupan. Keberanian Habib Rizik tampak dari sikap tegas beliau tatkala Presiden Gus Dur mengancam untuk memerintahkan penangkapan beliau dan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Jadi Gus Dur ini pernah mengancam untuk menangkap Habib Rizik. Kenapa? Karena dituduh kesana kemari membawa pedang atau senjata tajam. Demikian juga tatkala menghadapi tuduhan penyerangan kepada kelompok kafir yang mengaku-aku sebagai kalangan muslimin. Demikian juga dalam kasus Mbah Priok, tahu semua ini, yang sangat menggemparkan waktu itu, yang kuburan itu. Sebagian orang mempertanyakan kepada saya, bagaimana saya bisa bergaul, bersahabat, dan bersaudara dengan beliau yang secara kasat mata mempunyai banyak perbedaan dalam urusan-urusan dinul Islam dengan saya. Kami, yaitu saya dengan beliau, waktu masih sering berjumpa dalam majelis, banyak bertukar pendapat dalam berbagai masalah, termasuk masalah hukum syariah, masalah madhab.
Dalam berbagai pertukaran pikiran itu, kami mendapati bahwa rasanya kami, yaitu saya dan beliau, banyak sependapat dan banyak kesamaan cara pandang, meskipun lebih banyak yang tidak sama dan tidak sependapat. Nih, jadi dicatat nih, lebih banyak yang tidak sama antara Habib Rizik dengan Ustadz Mudzakir, lebih banyak yang nggak sama. Siji ngalor, siji ngidul. Siji ini madhab Syafi'i, siji ini madhab ahli hadis. Orang nyambung. Tetapi meskipun demikian, dua orang ini, dua ulama ini masih bisa hidup dengan sangat-sangat saling menghargai, karena memang ilmunya sudah sama-sama tinggi. Orang kalau ilmunya sudah tinggi gitu, tidak mudah-mudah untuk menyalahkan atau menyesatkan. Kenapa? Paham bahwa orang yang berseberangan dia juga punya dasar. Saya punya dasar sehingga saya melakukan begini, kamu juga punya dasar sehingga kamu melakukan itu. Jadi bisa ngerti. Misalnya, saya kunut subuh, kenapa? Saya tahu dasar saya begini. Kamu tidak kunut subuh, saya tahu dasarmu kenapa tidak kunut subuh, saya tahu. Nah, sehingga saling menghargai. Ini kalau ilmunya sudah tingkat tinggi begitu. Yang biasanya sering rame itu gara-gara ilmunya separuh-separuh. Ngertinya hanya separuh, sehingga separuhnya nggak ngerti, akhirnya mana-mana digaprai kabeh. Itu karena ilmunya apa? Belum sempurna. Kemudian Habib Rizik dan toleransi. Sejak semula kami sudah saling mengetahui bahwa di antara kami ini ada perbedaan, bahkan banyak pula. Lihatlah misalnya soal FPI. Saya tidak pernah masuk atau terdaftar sebagai anggota FPI, apalagi pengurusnya. Tidak di daerah, wilayah, ataupun di pusatnya. Soal lain, saya tidak ada hubungan kekerabatan dengan beliau. Sama-sama orang Indonesianya, beliau dari kalangan Quraisy, bahkan habaib, saya dari kalangan akhwal atau muhibbin. Muhibbin itu orang-orang yang cinta atau orang-orang yang suka kepada para ulama. Sama-sama orang Indonesianya, kami dari suku yang berbeda. Beliau kelahiran Jakarta, saya bukan. Soal pendidikan formal, beliau merupakan produk luar negeri. Beliau alumni dari Riyadh, Saudi Arabia. Sedangkan saya produk dalam negeri. Beliau mempunyai ma'had dan markas syariah. Saya sama sekali tidak terlibat di dalamnya. Maka sangat wajar apabila kemudian ada yang bertanya, apa yang menyebabkan kami bisa saling dekat, tidak saling menengkari, apalagi saling mengganggu dan memusuhi? Orang alim seperti beliau terbiasa mempergunakan otak dan akalnya secara jernih dan lurus, tidak terkendalikan oleh emosi yang lebih banyak menggiring kepada sesuatu yang tidak masuk akal sehat manusia. Orang ahli ilmu bisa memilah-milah mana yang penting, mana yang kurang penting, mana yang tidak penting. Perhatikan ini, yang penting, yang kurang penting, yang tidak penting. Nah, sehingga tidak semua kemudian jadi musuh. Hanya beda kunut subuh aja kemudian jadi musuh. Ini berarti menganggap sesuatu yang tidak penting seolah-olah sangat penting. Enggak begitu, enggak benar. Atau sebaliknya, menganggap Ahmadiyah biasa aja, enggak ada masalah. Di Indonesia enggak apa-apa, dibiarkan aja. Nah, itu berarti menganggap sesuatu yang penting seolah-olah enggak penting. Enggak paham mana yang semestinya ditanggapi dan mana semestinya yang dibiarkan. Itu karena apa? Kurang ilmunya. Kalau ilmunya sudah tinggi, paham mana yang harus ditanggapi, mana tidak. Mana yang layak dibicarakan atau dipertukar pikirkan, mana yang tidak ada perlunya dibicarakan. Mana pembicaraan yang membawa pembicara dan pendengar lebih dekat kepada Allah, mana pula yang justru menyebabkan kejauhan, yaitu menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Orang alim mempunyai adab, perkataan seperti apa yang pantas dan ditujukan kepada siapa sepantasnya. Jadi perkataan seperti apa yang pantas dan ditujukan kepada siapa sepantasnya. Jadi tidak semua perkataan itu pantas diungkapkan. Ada perkataan yang pantas diungkapkan, ada yang tidak pantas. Yang pantas diungkapkan pun tidak pantas untuk semua orang. Ada perkataan yang pantas disampaikan dalam majelis begini, tapi tidak semua majelis pantas diberi perkataan begini. Majelisnya dilihat dulu siapa yang hadir dulu. Yang hadir orang-orang yang sudah lama ngaji. Oh, enggak apa-apa kasih perkataan begini, insya Allah tidak akan membuat fitnah untuk mereka. Tapi orang yang baru saja ngaji atau baru saja masuk Islam dikasih perkataan yang tinggi-tinggi, tambah mumet, tambah menyebabkan jauh dari Allah Subhanahu wa taala, malah tambah bermusuhan antara muslimin dengan muslimin yang lain. Itu karena tidak pas menyampaikan majelis, menyampaikan perkataan di majelis. Tidak semua perkataan yang pantas untuk diucapkan kepada setiap orang.
Itu maksud beliau. Yang tidak banyak diperhatikan adalah bahwa sebenarnya kami mempunyai sangat banyak kesamaan sebagaimana para pendahulu kita pada masa dahulu, itu para salaf. Kami mempunyai ilmu-ilmu dinul Islam yang sama, yang dipelajari dari sumber yang asalnya sama, dengan cara yang sama. Sumber kami sama-sama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan cara penukilan dari guru-guru dan membaca kitab-kitab turath. Kitab turath itu kitab-kitab warisan ulama terdahulu, bukan kitab-kitab orang sekarang. Perbedaan dalam amaliyah itu amalan, sudah pernah terjadi dan dialami pula oleh para pendahulu kita tanpa pertengkaran, apalagi permusuhan. Bukankah kita mengetahui perbedaan antara madhab Syafi'i dengan madhab Maliki atau madhab Hambali misalnya? Kemudian bukankah kita tidak mendapatkan permusuhan di antara sesama mereka, yakni para imam madhab itu? Kalau begini, apa yang mengharuskan kita saling bertengkar atau bermusuhan? Kalau sudah dari segi akal sehat yang dikendalikan dengan iman kepada Allah, tidak kita dapatkan alasan untuk saling menengkari atau memusuhi, maka dengan alasan apa pula kita harus mengadakan pertengkaran atau permusuhan di kalangan kita? Ibarat ada dua orang berbeda selera pada dua makanan berbeda. Seseorang tertarik, senang dan membiasakan diri makan makanan manis, yang lain lebih tertarik kepada makanan yang asin, sedang keduanya halal. Apa perlunya membawa masalah begini kepada sikap, perkataan atau perbuatan yang menjauhkan diri pelakunya dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang membawakan manusia kepada kejauhan dari Allah, bahkan mendurhakai Allah, selain bisikan, ajakan dan hasungan serta tipuan syaitan belaka. Ini seperti sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan bahwasanya inna syaitan qad ya'isa ay ya'budahul musallun walakin fit tahrish bainahum. Setan sudah putus asa untuk disembah lagi oleh orang-orang yang melakukan salat, yaitu umat Islam. Walakin akan tapi setan tidak putus asa fit tahrish bainahum, untuk mengadu domba antara umat Islam. Hadis riwayat Muslim. Jadi tolong digarisbawahi. Pertengkaran umat Islam itu rata-rata sebabnya gara-gara hawa nafsu, ngikuti setan aja. Bukan gara-gara agama, ngikuti setan aja. Masalah kecil dianggap gede, digede-gedekan, akhirnya jadi masalah, bertengkar. Nggak perlu begitu. Imamnya berbeda dengan makmumnya, nggak ada masalah. Masing-masing punya dalil, ya sudah, jalan sendiri-sendiri. Madhab ada 4, ya sudah, yang satu masuk madhab Syafi'i, tidak boleh memaksa yang lain untuk masuk ke dalamnya. Satunya cenderung madhab Hambali, ya sudah, biar aja, berbeda. Nah, maka saya menulis juga satu buku yang insya Allah nanti akan kita kaji pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan hal itu. Nah, ini satu buku judulnya bagus menurut saya, Fiqhus Siyam 'alal Madzahibil Khamsah. Fikih puasa berdasarkan 5 madhab. Nah, supaya kita ngerti bahwa madhab-madhab dalam Islam ini dalam masalah fikih mereka sering berbeda, tapi nggak ada masalah, silahkan ikut yang mana, yang penting tahu dasarnya. Kalau kita orang Indonesia, ya paling berhak dipelajari madhab Syafi'i, karena rata-rata orang Indonesia madhabnya madhab Syafi'i. Nah, di sini madhab 5 yang saya maksud, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Satu lagi tulisan dari Imam Syaukani. Imam Syaukani ini madhabnya bisa dikatakan madhab ahli hadis. Beliau tidak ikut 4 madhab tadi, tapi ngikut mana hadis yang sahih, itulah yang dipakai. Tapi kembali ke masalah tadi. Lebih dari 20 tahun bergaul, tidak pernah ada pengingkaran atau penengkaran. Apa artinya kalau bukan sikap tasamuh? Tasamuh itu toleransi yang sangat besar. Jadi mulai dari sini, Ustadz Mudzakkir ingin menetapkan bahwa Habib Rizik tokoh toleransi. Buktinya apa? Sama Ustadz Mudzakkir perbedaannya jauh lebih banyak daripada persamaannya. Contoh paling gampang, Habib Rizik tiap tahun mengadakan haul. Ustadz Mudzakkir menganggap haul bid'ah. Habib Rizik setiap tahun mengadakan milad FPI. Ustadz Mudzakkir menganggap milad itu bid'ah. Tetapi masih aja 2 orang ini bisa saling menghargai. Ini kalau bukan toleran terus disebut apa ini? Ini bukti valid bahwasanya beliau orang sangat toleran. 20 tahun lebih, Pak, nggak pernah tengkar 2 orang ini. Karena saling menghargai, karena saling ngerti. Oh ya, mikirmu caranya begitu, ya sudah, berarti silahkan lakukan. Tapi Ustadz Mudzakkir jelas tegas. Kalau ditanya, Ustadz, apa hukumnya haul? Pasti beliau katakan bid'ah.
Apa hukumnya milad-milad itu? Beliau pasti katakan bid'ah. Nggak ada hari raya dalam Islam kecuali 2 saja, Idul Fitri sama Idul Adha. Milad-milad itu perayaan-perayaan itu semuanya bid'ah kata beliau. Tapi masya Allah masih saja bisa tasamuh antara kedua ulama ini. Sekali lagi ini dilakukan bukan karena tidak tahu apa yang dilakukan pihak lain, justru sangat tahu, sangat mengerti, bahkan sudah dilakukan pertukaran hujah secara ilmiah yang dengan izin Allah mendapat hasil terbaik, tidak menyerah dengan mengikuti pendapat atau pandangan pihak lain, tetapi tidak juga memaksakan pendapat kepada lawan bicara atau berpikir. Jadi tidak kemudian hanyut pada pendapat yang lain, karena sudah meyakini yang dia lakukan benar, tetapi tidak memaksakan. Jadi istilahnya begini, istilah fikihnya begini, qauli shawabun yahtamilul khata' wa qawlu mukhalifi khata'un yahtamilu as-shawab. Ringkasnya gini, pendapatku adalah benar tetapi ada kemungkinan salah, sementara pendapat orang yang menyelisihiku adalah salah tetapi ada kemungkinan benar. Nah, itu pendapat yang tasamuh kayak begini. Saya mengatakan haul yang kamu lakukan bid'ah, ini pendapat saya yang benar kayak gini. Pendapat yang mengatakan haul itu boleh, pendapat salah itu. Tapi pendapat saya ada kemungkinan salah, pendapat kamu juga ada kemungkinan benar. Jadi saya benar pendapat saya ini berdasarkan dalil-dalil yang saya miliki, tapi kemudian tidak mengatakan 100% kamu salah, sesat, masuk neraka, enggak begitu. Masih ada kemungkinan benar juga, kemungkinan saja. Namanya kemungkinan itu bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Ada yang bertanya, kalau memang Habib Rizik bersikap toleran, kenapa beliau sangat memusuhi kelompok Ahmadiyah yang keberadaannya dibenarkan dan dilindungi dengan undang-undang yang berbuntut pada pemidanaan pada tahun 2008? Nah, jawabnya sebagai berikut. Pertama, Ahmadiyah bukan agama yang dilindungi undang-undang dan bukan yang dibenarkan keberadaannya di negara Republik Indonesia, karena dia bukan Konghucu, bukan Buddha, bukan Hindu, bukan Protestan, bukan Katolik, dan bukan Islam, bukan al-Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ahmadiyah tidak termasuk agama yang diakui sah di negara Republik Indonesia. Kedua, Ahmadiyah mengaku sebagai golongan Islam, tetapi ajarannya yang mengakui adanya Nabi setelah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyebabkan keluar dengan sendirinya dari Islam, dengan kata lain murtad. Karenanya maka memusuhi Ahmadiyah tidak termasuk tidak toleran kepada pihak lain dari sesama pemeluk Islam, tetapi merupakan bentuk perlawanan terhadap perusakan din al-Islam, perusakan dari dalam. Bentuk nahi mungkar seperti pada kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan FPI di bawah pimpinan Habib Rizik Syihab hafizahullah ta'ala. Jadi beliau tahu benar kenapa ini Ahmadiyah dihadapi, kenapa ini madhab Salafi atau misalnya madhab Wahabi tidak dihadapi dengan kekuatan, tapi hanya dihadapi dengan hujah. Nah, itu karena paham betul mana yang harus dihadapi dengan hujah, mana yang harus dihadapi dengan kekuatan. Ketiga, nahi mungkar ini termasuk ibadah, termasuk menjalankan ajaran agama al-Islam yang di negara ini dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi bagaimana mungkin orang menjalankan dan membela ajaran agamanya sendiri yang sah, yaitu al-Islam, yang dijamin dan dilindungi Undang-Undang Dasar, dianggap tidak toleran kepada pihak lain yang justru mengganggu dan merusak? Sebagai perbandingan, haruskah kita toleran kepada para koruptor, penjudi, perampok, dan perusak aturan lainnya, kemudian justru menyalahkan yang memberantas kejahatan dan kedurjanaan? Dalam Al-Quran disebutkan tentang nahi mungkar, antara lain sebagai berikut: kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Karena kalian amar ma'ruf nahi mungkar, iman kepada Allah, dan seterusnya. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka dulu tidak saling nahi mungkar terhadap kemungkaran yang mereka lakukan. Apa kata Allah? Labi sama kanu yaf'alun. Sungguh jelek betul apa yang mereka lakukan itu.
Jadi diam terhadap kemungkaran itu kata Allah la bi'sa, sungguh sangat jelek. Jadi justru orang-orang itu yang melarang nahi mungkar itu yang sangat jelek di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang orang tidak bisa membaca mana baik mana buruk karena mereka tidak menilai sesuatu dengan Quran, tapi menilainya dengan hawa nafsu. Kalau orang menilainya dengan kacamata yang benar, yaitu kacamata Quran, apa yang dilakukan Habib Rizik itu mestinya diterima kasih. Terima kasih Habib Rizik, engkau sudah melakukan nahi mungkar, ini sudah menyebabkan siksa Allah tidak jadi turun ke Indonesia. Mestinya terima kasih begitu. Ada kemungkaran dibiarkan. Kalau kemungkaran dibiarkan itu akan menyebar. Kalau kemungkaran sudah menyebar, itu sudah berhak diturunkan siksa Allah pada negara tersebut. Indonesia ini mestinya berhak untuk diberi siksa oleh Allah. Kasih bogem dari langit, dibom oleh Allah dari langit, sudah berhak. Kenapa? Kemungkaran sudah tersebar di mana-mana. Riba misalnya, bukankah disahkan di Indonesia bank-bank riba itu dibiarkan, dilegalkan? Nah, ini berarti kan sudah menyebar begini. Tapi alhamdulillah Allah tidak langsung kirim siksa. Kenapa? Mungkin karena masih ada orang-orang yang mau nahi mungkar begini. Maka mestinya kita berterima kasih kepada orang-orang nahi mungkar, bukan malah kemudian dituduh, dipenjara dan sebagainya. Dan seterusnya. Ini silahkan buku ini dibaca selanjutnya. Saya hanya membaca sekilas, mengambil waktu setengah jam. Adapun sisa waktunya nanti kita akan baca kitab Fadilah Amal, sebagaimana biasanya setengah 5 sampai jam 5 kita baca tentang Fadilah Amal karya Syekh Kandahlawi rahimahullahu taala. Ini buku saya kasih keterangan, buku ini belum disempurnakan, saya dapatkan dari WA. Buku ini belum disempurnakan oleh penulis, ini hanyalah naskah persiapan yang tampaknya tersebar di WA sebelum waktunya, namun saya cetak untuk diri saya sendiri karena khawatir tidak bertemu lagi dengan naskah ini. Jika naskah yang sempurna telah selesai, insya Allah akan saya sebarkan kepada umat agar lebih bermanfaat. Wallahul muwaffiq. Sebarkanlah ilmu dan kebenaran ke seluruh dunia. Baik, inilah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, majelis awal saya cukupkan sampai di sini. Walhamdulillahirabbil alamin.